got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak Dinda. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Jadi alasan Nak Dinda datang ke ruangan Ibu apa? Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, minggu lalu mengatakan bahwa saya ingin pindah rumah ke luar kota, dan itu juga saya harus pindah sekolah Bu. Di mana saya mempunyai rasa takut untuk pindah sekolah karena saya merasa takut tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Saya juga takut akan saya tidak merasa nyaman di sekolah itu Bu. Apa Nak Dinda sudah mengatakan hal ini kepada kedua orang tuanya? Sudah Bu, tapi mereka bilang keadaannya mendesak. Orang tua saya harus melalui semua ini Bu, bekerja di sana dalam waktu dekat ini Bu. Apa yang Nak Dinda inginkan ketika sudah berada di lingkungan baru? Saya ingin diterima oleh teman-teman saya di sekolah baru itu, dan guru-gurunya baik pula. Saya takut kan teman-teman saya tidak menerima saya, dan guru-gurunya juga takutnya saya tidak cocok dengan gurunya Bu. Waktu pertama kali Nak Dinda di sini, Nak Dinda tidak langsung akrab kan dengan teman-temannya, tapi pada akhirnya Nak Dinda bisa beradaptasi dengan baik. Bagaimana dulu Nak Dinda bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Begini Bu, dulu itu saya memberanikan diri untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Selain itu saya juga banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah pertemanan. Nah, kalau begitu Nak Dinda bisa menerapkan hal-hal tersebut yang dulu dilakukan di sekolah yang baru. Oh gitu ya Bu. Sepanjang pengamatan Ibu di kelas, Nak Dinda ini cukup supel dalam pergaulan dan aktif di kegiatan di sekolah. Lalu, apakah yang membuat Nak Dinda tertekan untuk beradaptasi di sekolah baru nanti? Soalnya Ibu, ini sekolah baru. Saya takut tidak sesuai dengan harapan saya Bu. Saya takut itu di luar zona nyaman saya Bu. Jika kita membuat skala 1 sampai 5, kira-kira seberapa mampu Nak Dinda beradaptasi dengan lingkungan baru itu? Kalau itu Bu, 3 Bu. Saya merasa kalau saya masih bisa untuk berkomunikasi dan hanya sekedar untuk membicarakan hal-hal yang penting saja Bu. Lalu pada skala berapa Nak Dinda bisa beradaptasi dengan lingkungan itu? Untuk itu Bu, 5 Bu. Pada kondisi yang seperti itu, saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru saya, dan saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah baru saya Bu. Tapi Bu, untuk saat ini saya memang merasa dipaksa untuk pindah Bu. Itu untuk saat ini. Kemudian apakah ada kemungkinan keputusan perasaan terpaksa itu berubah? Pelan-pelan saya ikhlas Bu, insya Allah. Lalu ketakutan kamu akan teman-teman dan guru-guru kamu di sekolah nanti bagaimana? Apakah kamu mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu, dan tetap fokus untuk mempersiapkan ujian nasional walau apapun keputusan kedua orang tuamu nantinya? Iya Bu, insya Allah saya coba dan saya akan tetap fokus Bu. Setelah kamu pulang dari sini, mungkin kamu bisa mulai mencari informasi tentang sekolah baru kamu nanti. Selain itu, kamu bisa membicarakan kekhawatiranmu dengan orang tuamu.
jangan sungkan untuk menceritakan perkembangan mengenai hal ini. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Cak? Alhamdulillah baik. Kelihatannya muka kamu hari ini kurang semangat ya. Apakah ada masalah yang terjadi padamu? Begini Bu, maukah cerita tentang masalahku? Baiklah, silahkan menceritakan. Sebelum menceritakan, saya butuh waktu berapa menit untuk melaksanakan konseling ini. Saya setuju Bu. Mungkin 45 menit insya Allah cukup Ibu. Baiklah, Cak, silahkan menceritakan masalahmu. Minta tolong Kak Ibu supaya dirahasiakan ini nah. Baiklah, Cak, karena dalam proses konseling itu mempunyai kode etik, yaitu asas kerahasiaan. Jadi ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun. Begini Bu, terbebani sekali Kak sama tugas kuliahku, ditambah lagi ikut Kak semester pendek. Ya terus Terus tuh Bu, capek Kak, pusing Kak juga. berapa banyak mata kuliah yang kamu ikuti di semester pendek ini? 6 mata kuliah sih Bu, tapi capek sekali Kak aku rasa. Kalau ibu boleh tahu, bagaimana cara belajar kamu di semester kemarin? Apakah kamu bisa menceritakan kepada ibu? Jadi tuh Bu, sejujurnya sering Kak menunda pekerjaanku Bu. Sering Kak juga pergi nongkrong sama temanku. Jadi intensitas belajar kamu itu menurun karena kamu sering menunda-nunda mengerjakan tugas dan selalu keluyuran bermain bersama teman-teman kamu, itu benar? Iya Bu, benar Bu. Cak, pernahkah kamu berpikir bahwa dengan sikap kamu itu nilai-nilaimu menjadi turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya Bu, mungkin karena itu juga sih, karena sikapku yang sering menunda-nunda Bu, sama sering nongkrong begitu, jadi turun nilaiku Bu. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Pasti setiap manusia akan mengalami masa sulit, tetapi di balik masa sulit itu kita pasti akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dapat saya simpulkan dalam pembicaraan kita kali ini, sekarang ini kamu sedang berada di posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu kamu. Yang kedua itu bahwa kamu sanggup menghadapi keadaan ini, dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah, sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Iya Bu, tapi bingung Kak Bu bagaimana caranya. Apa yang membuatmu bingung? Bisakah kamu menceritakan kepada ibu apa yang sering membuatmu bingung sehingga kamu ingin memutuskan untuk berhenti kuliah? Apa yang membuatmu bingung? Bisakah kamu menceritakan kepada ibu apa itu yang membuatmu bingung sehingga kamu ingin berhenti di perkuliahan ini? Begini Bu, sebenarnya Bu merasa kecewa dan mau Kak bertanggung jawab atas kekecewaanku, merasa Kak nilaiku semakin rendah dan harus Kak bertanggung jawab atas nilai yang rendah itu. Merasa Kak juga Bu intensitas belajarku semakin rendah ya Bu, dan harus Kak juga bertanggung jawab atas hal itu. Apakah hanya itu saja yang membuatmu bingung? Iya Bu, hanya itu. Mungkin kedepannya mau Kak introspeksi diri Bu terhadap permasalahanku dan sadar Kak Bu bahwa penurunan nilai-nilaiku dan keikutsertaanku pada kuliah semester pendek disebabkan karena suka Kak menunda-nunda pekerjaan Bu dan membuang-buang waktu. Mulai sekarang Bu harus Kak bisa membagi waktu antara belajar dan bermain Bu. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan yang suka menunda-nunda pekerjaanku Bu. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat baik bagi diri kamu. Dan fokuslah
dengan apa yang ada pada saat ini. Jangan berlarut-larut menyesali semua perbuatan kamu itu. Baiklah Bu. Baiklah, kalau seperti itu konseling hari ini Bu akhiri. Jika masih ada yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk kembali ke ruangan Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Merasa lega Kak juga sudah cerita ke Ibu. Tapi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa yang ingin kamu bicarakan di sini? Begitu Bu, akhir-akhir ini sering kak merasa kesepian karena toh merasa kak temanku menjauhi kak toh akhir-akhir ini, dan itu membuat saya sedih. Oh, saya mengerti. Bisa dibicarakan lebih rinci permasalahan tak? Kejadiannya tuh itu Bu, tepatnya 3 minggu yang lalu. Di situ mulai kak merasa dijauhi sama teman-temanku. Tidak aja mak lagi pergi ke kantin, pergi nongkrong ataupun kerja tugas. Jadi ndak diajak mak. Jadi bagaimana perasaan tak tentang perubahan ini? Ya pasti merasa sedih tuh Bu. Terluka kak juga karena kayak temanku sekali ini tuh dekat sekali kak sama, baru merasa dijauhi kak, baru ndak aku tahu apa salahku. Pertama-tama tuh mau kak tahu perasaan tak apakah valid atau tidak. Jadi ayo coba pahami situasinya. Apakah ada gagasan tak tentang mengapa teman-teman tak menjauhi? Sebenarnya tuh ndak yakin kak Bu, ndak merasa dia ada salahku, atau mungkin dari mereka sendiri yang merasa yang buat kesalahan atau kayak gimana. Menggali kemungkinan tersebut adalah langkah awal yang baik. Apakah mau bicara sama teman-teman tak tentang perasaan tak atau bagaimana? Takut kak, semakin najauhi kak tuh kalau aku sampaikan ini perasaanku. Wajar Ji, berbicara secara terbuka bisa buka pintu pemahaman dan perbaikan hubungan. Jadi saya dukung Ji, kalau mau pilih berbicara secara terbuka sama teman-teman Pak. Iya, terima kasih Bu. Nanti ku coba. Berharap kak toh bisa baik-baik saja dan semuanya bisa jadi lebih baik. Iya, semoga bisa baikan sama teman tak. Jadi kalau ada cerita tak bisa datang ke sini, jangan sungkan-sungkan. Iya, makasih Bu. Iya.